Kali ini kita lanjutin ya untuk materi tentang ikatan kimia. Kita masuk ke ikatan ion. Untuk ikatan ion dasarnya itu adalah serah terima elektron. Ada yang melepas atau menyerahkan elektron, itu akan membentuk ion positif. Kemudian yang menerima elektron itu akan membentuk ion negatif. Ya, di sini contohnya ada elektron di kulit terluar. Kulit terluarnya ini ya. Ini ada satu elektron diberikan ke atom sebelahnya yang membutuhkan satu elektron. Jadi elektronnya pindah. Ketika pindah ini akan menjadi ion positif. Nah, dan sebelah kanan menjadi negatif. Ketika pindah ini ada gaya interaksi antara ion positif dengan ion negatif, ya. Nah, ini disebut dengan gaya Coulomb. Ini di fisika akan dipelajari lebih dalam mengenai gaya Coulomb antara ion positif dan ion negatif, ya. Kemudian syarat terjadinya ikatan ion atau ikatan ion itu terjadi pada unsur-unsur logam dan non-logam. Apa itu unsur logam? Unsur logam adalah unsur golongan 1A sampai 3A kecuali helium, berilium, dan boron. Dan semua golongan B itu termasuk logam. Untuk non-logam itu golongan 4A sampai 8A ditambah helium, berilium, dan boron. Ya. Karena tidak termasuk logam, helium, berilium, dan boron ini, maka masuk ke non-logam. Interaksi antara logam dan non-logam ini ya, logam dengan non-logam ini akan membentuk ikatan ion, di mana unsur logam yang memiliki ionisasi rendah sehingga logam itu akan menjadi ion positif. Kemudian untuk non-logam ini menjadi ion negatif. Itu ya. Kita masuk ke contoh. Untuk Ca nomor atomnya 20 ya. Maka konfigurasinya 2882. Ini konfigurasi sederhana ya. Kalau konfigurasi yang modern itu 1S2, 2S2, 2P6 dan seterusnya, dan terakhirnya 4S2 ya. Nah, elektron valensi untuk Ca20 adalah 2. Kemudian untuk Cl17 itu 287. Nah, ini elektron valensinya adalah 7. Nah, kita lihat ya. Untuk mencapai kestabilan yang Ca ini, untuk mencapai kestabilan Ca ini kan elektron valensinya 2. Nah, dia lebih mudah untuk melepas 2 elektron daripada mencari 6 elektron. Ya. Maka ia akan melepas 2 elektron menjadi ion positif Ca2+. Kemudian Cl butuh 1 elektron kan? Kalau 7 untuk mencapai kaidah oktet dia butuh 1 elektron. Nah, sekarang gini, diperhatikan ya. Jumlah elektron yang dilepaskan itu harus sama dengan yang diterima. Nah, untuk si Ca dia melepaskan 2 elektron. Cl hanya butuh 1 elektron. Makanya Cl-nya harus ada 2. Jadi Cl yang pertama itu membutuhkan 1 elektron dan Cl yang kedua membutuhkan 1 elektron. Maka nanti Cl ini akan masing-masing menerima 1 elektron. Nah, kalau ada 2 Cl dan masing-masing menerima 1 elektron, maka elektron yang dibutuhkan atau yang diterima itu ada 2.
gitu ya. Kita lebih enaknya lihat di gambar. Untuk Ca itu kan melepaskan 2 elektron nih. Ini lambangnya untuk Ca itu Ibu saya lambangkan XX ya. X. Kemudian untuk Cl ini biru, bulatan biru. Nah, Cl kan elektron valensinya 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini juga 7. Nah, agar dia oktet maka dia butuh 1 masing-masing. Maka si Ca kan melepaskan 2 elektron. Nah, jadi si 1 diberikan ke Cl yang pertama, kemudian yang satunya diberikan ke Cl yang kedua. Maka bentuknya seperti ini. Ca melepaskan 2 elektron. Ketika melepaskan dia menjadi 2 plus atau ion positif. Kemudian ketika menerima, Cl kan menerima 1 nih. Kalau 1 nggak perlu ditulis, maka dia Cl min. Kalau min 1 nggak perlu ditulis ya, karena menerima dia min. Yang satunya juga iya sama. Jadi Ca2 plus, Ca-nya 2 plus ini ya, ditambah ini Cl-nya ada 2 Cl min. Ada 2 Cl minnya. Maka dia membentuk CaCl2 terbentuknya ya. Oke, kemudian untuk sifat-sifatnya. Sifat ikatan ion ya. Titik didih dan titik lelehnya tinggi. Jadi ikatannya kuat. Titik didih dan titik leleh itu melambangkan kekuatan suatu ikatan. Semakin tinggi titik didih dan titik leleh, maka ikatannya semakin kuat. Kemudian sifatnya keras, tapi mudah patah. Kemudian konduktor listrik, larutan dan lelehan. Maksudnya padatannya tidak menghantarkan listrik, tapi dalam larutan dan lelehan itu dapat menghantarkan listrik. Kemudian konduktor kalor, ya itu penghantar panas ya. Kemudian larut dalam air, tidak larut dalam senyawa organik. Maksudnya senyawa organik itu alkohol, minyak, benzena gitu ya. Ya, ada yang ketinggalan ya. Ini lambang-lambang ini loh, lambang-lambang silang bulat ini ya. Ini menyatakan elektron valensi ya. Nah, ini adalah struktur Lewis. Struktur atom yang elektron valensinya diwakili oleh gambar. Bisa lingkaran, bisa bulatan, bisa silang, bisa kotak, bisa segitiga, terserah. Nah, ini diberikan atau ditulis misalkan nih elektron valensinya 7, maka ketujuh-tujuhnya ini harus sama. Elektronnya bebas, mau diletakkan di mana aja, mau lurus aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita menggambarkan gimana rapihnya biar terlihat rapih, terlihat seimbang, maka dibentuklah seperti ini saya gambarnya ya. Ini cukup sekian untuk ikatan ion, semoga bermanfaat.